Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami serahkan. Ini pemuritan yang kesekian kali di masa pandemi ini. Terima kasih Engkau beri kesempatan kami untuk berubah. Engkau beri kesempatan kami untuk jadi dewasa. Engkau beri kesempatan kami memakai pakaian pesta kami agar kami layak di hadapan Raja. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, izinkan kami mengerti hati Bapa dan pikiran Bapa lewat sesi yang ada. Sehingga mata hati kami terbuka dan melihat betapa Tuhan mengasihi kami di balik semua peristiwa hidup yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, shalom. Yuk kita belajar. Kenapa judulnya sedikit provokatif? Karena judulnya adalah rawat jalan. Banyak orang-orang Kristen itu tidak sadar bahwa orang-orang itu sakit sebenarnya. Sakitnya itu bukan sakit di tubuh. Saya barusan ngalami sesuatu yang tidak enak karena saya dilarang oleh dokter untuk lari. Maka saya hanya bisa apa? Saya hanya bisa diizinkan dokter hanya bersepeda dan kemudian berenang. Jadi habis sepedaan 1 jam, saya berenang. Nah, saya mungkin terlambat, saya sebagai orang yang terlambat belajar berenang. Sehingga dari ujung ke ujung, ya, saya tidak pakai napas. Jadi 1 kali jalan itu saya ada di bawah air. Saya nyelam begitu saja. Dan kemudian itu biasanya nggak apa-apa. Masuk kesekian bulan, saya periksa ke dokter karena telinga saya kok nggak enak gitu loh. Kayak ada kerucuk gitu. Nah, kemudian ketika saya periksa, dokter bilang ini karena apa namanya ada air yang terjebak dan lain sebagainya. Nah, daripada luka luar yang saya bisa obati, saya nggak bisa kendalikan yang namanya luka yang ada di dalam. Dan itu rasanya nggak enak. Selama 2 minggu rasanya nggak enak. Ya, kalau saudara bisa kemasukan air, saudara biasanya pancing dengan air lagi, terus kemudian keluarkan. Kalau ini nggak enak, masukkan obat dari hidung, masukkan obat dari kuping, hanya supaya kupingnya agak enak. Sekarang udah sembuh, Kak. Kurang berapa persen lah, 2% lah. Masih tetap sedikit nggak enak, tapi udah oke. Nah, ketika saya ke dokter dan dokter itu katakan, ini rawat jalan saja ya, gitu loh. Ya, saya rawat jalan saja gitu. Dan saya terinspirasi dari perkataan itu. Dikatakan rawat jalan. Banyak orang-orang Kristen itu enggak ngerti. Yuk kita periksa firman Tuhan dari Roma 7 ayat 15 sampai 24. Agak panjang. Saya enggak baca satu perikop, tetapi ini agak panjang, ya. Roma 7 ayat 15 sampai 24. Bisa bantu saya Kak Ana untuk tampilkan? Saya rasa kita ngalami semua ini, adik-adikku, saudara-saudaraku. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sampai stop di sini dulu sebentar. Nanti Kak Ana kembali ke sini lagi. Nah iya toh, nggak ada yang rencana bangun pagi gitu. Aku tak nyelatu wong, aku mau maki orang. Aku mau berzina hari ini. Aku mau gebukin orang, enggak. Susahnya adalah apa? Orang-orang Kristen bukan apa yang baik yang kita ingini, tetapi apa yang tidak baik itu yang kita justru perbuat. Makanya banyak orang tidur dengan penyesalan. Kenapa? Kok aku buat begini? Ya, ada pertanyaan, ada acara di YouTube yang saya terberkati begitu loh. Ada orang mengaku, dia ngaku dia jalanin double life. Di satu sisi dia melayani sebagai orang Kristen baik-baik, tetapi di satu sisi dia melakukan hubungan homoseksual dengan gembalanya. Gembalanya laki tentunya. Dan dia tanya pada pendeta yang ada di YouTube itu ya. Dia tanya gini, Pak, saya ini merasa bersalah. Justru karena merasa bersalah itu kesempatan untuk diperbaiki itu ada. Gitu loh. Justru karena merasa bersalah, hati nuraninya masih jalan. Masih bisa rawat jalan. Kalau orang sudah enggak tahu kalau dia salah, itu yang paling masalah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan di sini. Pelan-pelan. Jadi supaya kita ngerti betul-betul ya, iblis yang kita hadapi, setan sama iblis itu sama, Saudara, ya. Satan, satunya diabolos, ya, sama, ya.
Sama. Nah, setan ini kalau kita ngelihat, ayo kita buka sama-sama Yohanes 8 ayat 44. Perhatikan, ini yang namanya Hilal bin Sahar, yang namanya iblis, yang namanya naga, itu usianya sudah amat sangat tua. Yuk kita periksa firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, atau dalam bahasa aslinya begini. Setan yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, dikatakan apa? Setan adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Perhatikan, kata-kata gini, setan adalah pembunuh manusia sejak semula. Perhatikan, setan itu profesional killer. Usianya itu lebih tua daripada apa? Lebih tua daripada umur bumi ini. Makanya saya yang 2 minggu yang lalu saya katakan apa? Percuma membohongi bapak pembohong. Dia itu walaupun kamu mengemas, walaupun kalian mengemas kedaginganmu dengan kerohanian, dia bisa mencium. Kamu tidak bisa membohongi bapak pembohong. Ini profesional killer, ini hitman. Pertanyaannya gini, kapan setan pernah bunuh secara langsung? Nah ini. Kapan setan pernah bunuh secara langsung? Kalau kita ngelihat, ayo kita periksa yuk. Kita periksa di kitab Kejadian. Tapi nanti kita kembali ke Roma 7 karena belum selesai. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, banyak orang tanya, Kak Son, orang Hawa sama Adam makan buah itu nggak langsung ngeblak, mulut berbusa, kejet-kejet, mati. Enggak. Betul enggak? Perhatikan. Andai kata manusia tidak jatuh ke dalam dosa, pertanyaannya, berapa umurnya? Ada satu orang pinter yang nggak ada umur, Kak Son. Kenapa? Abadi. Justru karena ada dosa, maka ada namanya kematian. Adam mati umurnya 969. Makanya kita ngelihat Adam mati gitu loh. Bener gak ya? 969, saya lupa. Adam mati, Hawa mati. Padahal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup kekal. Mati yang pertama. Mati yang kedua itu lebih parah lagi. Keterpisahan dengan Tuhan. Di mana? Neraka. Justru karena yang namanya setan itu jatuh. Justru karena manusia jatuh. Maka akan ada apa? Akan ada neraka. Karena ada neraka, ada pengadilan. Pengadilan ada karena Tuhan Yesus turun ke dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia, ya 969 itu Metusalah. Usianya si Adam di bawahnya. Dikatakan justru karena ada Yesus turun, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, justru dimungkinkan ada pengadilan. Kalau tidak, kalau Yesus tidak mati, maka manusia dari zaman Adam sampai ini bumi berakhir, lenyap loh. Langsung mati yang kedua di neraka. Makanya karena dikatakan iblis itu pembunuh sejak semula, ya iblis itu jelas tahu, setan itu jelas tahu bagaimana harus mengalahkan manusia. Dia tahu bagaimana mengalahkan manusia. Bayangkan goda Hawa. Goda Hawa ini nggak main-main. Kalau kalian baca, goda Hawa ini persis di sampingnya Adam. Lah Adam kok diem saja itu. Gitu loh. Jadi kalau ada guru sekolah minggu ngomong, Adam lagi jalan-jalan. Adam lagi mancing. Oh, Adam lagi berburu. Ya, bukan. Tapi dikatakan apa? Adam di sampingnya Hawa. Hawa digoda. Waktu digoda, lah kok nyauti. Gitu ya. Makanya perempuan-perempuan kalau ada godaan, dia bilang, hai. Udah nggak usah ngomong hai juga. Apa kabar? Ya, kan banyak yang begitu.
Buntut-buntutnya kan nanti sayang-sayangan gitu loh ya. Sudah makan belum? Belum gitu. Nanti mati loh gitu loh. Kan banyak yang seperti itu gitu loh. Ya, makanya nggak sadar. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh, wah mereka diusir. Saya bertemu dengan banyak orang yang berkata seperti ini dengan saya yang ingin menyadarkan saya. Katanya gini, Kak, Bapak itu Bapak yang baik, Kak. Bapak kita itu Bapak yang baik. Ingat lagunya Edward Jen ya. Bapak yang baik. Ingat lagunya Jeffrey S. Chandra, Bapak yang baik. Tidak mungkin Bapak yang baik akan melemparkan kita ke neraka. Dengerin. Bapak yang baik itu ngusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Bapak yang baik itu dalam tanda petik tega mengizinkan Tuhan Yesus turun ke bumi. Disalib, mati, turun ke alam maut. Bayangin saudara. Bukan 1-2 hari. Anak saya camping, saya mikir. Ya, anak saya camping, saya mikir, lah ini Tuhan kita. Makanya kalau kita berpikir, Tuhan itu baik, wah saudara ngeremehkan, kadang-kadang meremehkan pekerjaan setan. Ya, kita kan kenal lagu-lagu toh, hinjak iblis dengan kuasanya kita bebas, dibebaskannya. Kalau pas nginjak iblis, apalagi kalau pemimpin pujian badannya besar, itu kan mantep. Celeng gitu kan. Nah, kan kadang-kadang ngeremehkan iblis. Kayak iblis itu kecoa, saudara. Betul nggak? Kayak iblis itu kecoa, ngeremehkan. Saya katakan, meremehkan iblis, waspada. Waspada. Bapak, Ibu, Saudara, dengerin. Setan yang besar itu tidak tinggal di pohon, di rumah tua, di kuburan angker, di jembatan, di gua, di ambulans, mobil bekas kecelakaan. Enggak. Enggak, itu apa? Itu roh-roh jahat kerucuk. Itu kalau orang Manado bilang kacang-kacang. Kacang-kacang kecil itu kecil. Tapi yang gede di mana? Yang ini loh. Yang ada di otak. Ya, yang ada di otak. Tuhan Yesus pernah loh waktu ngomong sama si siapa namanya? Ngomong sama si Petrus, ngomong sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan berangkat ke Yerusalem, di sana dia akan dianiaya oleh para imam-imam dan orang Yahudi, kemudian dia akan mati, kemudian dia akan bangkit. Petrus itu narik Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya bagus, rebuke him. Rebuke itu sama seperti nengking. Kalau orang nengking kan biasanya nggak mungkin dalam nama Yesus, nggak mungkin. Kalau ngomong kalau nengking kan dalam nama Yesus gitu. Kan gitu biasanya. Betul nggak? Dia ngomong, dia keberatan dengan perkataan Yesus. Sama Tuhan Yesus dibilang apa? Enyah iblis. Dalam bahasa yang lain dikatakan apa? Enyah Satan. Padahal yang di hadapan Yesus itu Petrus. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama Petrus berhadapan mata. Ngomong, enyah iblis. Kenapa? Pikiran manusia itu. Nah, ini sekarang koneknya. Ini koneknya. Ya, ini koneknya. Yang kita mesti tahu. Sekali lagi ya, saya berkata jangan sekali-kali kita ngeremehkan. Gitu. Jangan sekali-sekali kita ngeremehkan. Makanya saya beritahu, roh jahat, setan yang paling gede itu di mana? Yang ada di pikiran. Dia ngasih ide. Gitu loh, ngasih ide. Kak, ini mungkin nggak relevan untuk apa? Untuk orang-orang Kristen abad 21, generasi milenial, sandwich generation. Enggak. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mulai dari berapa generasi pun oke. Enggak jadi masalah. Ya, saya kasih tahu. Jangan pernah punya standar wajar. Karena kalau saudara mulai merasa diri sudah hidup wajar, maka itu justru mengurangi standar. Oke? Yuk,
Kita kembali lagi ke Ane, tolong di kitab Roma tadi ke Ane, minta tolong. Roma 7 tadi, kita baru 15. Dikatakan apa? Sebab karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Bukan yang aku tidak suka loh, apa yang aku benci. Bayangin, saya ngelayanin mereka yang onani, mereka yang masturbasi, mereka benci loh. Tetapi mereka benci, tetapi mereka selalu lakukan dan setelahnya menyesal. Bayangin. Nah, jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Highlight kata itu. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Nah, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Perhatikan, 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, saya mau highlight ayat 24 saja. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bayangkan. Ya, bayangkan. Itu dikatakan apa? Aku manusia celaka. Sekelas Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Gitu loh. Apa yang diomong sih? Gini loh. Makanya harus dan penting untuk mengalahkan iblis itu. Penting mengalahkan setan itu. Nah, ayo saya ingatkan, saya refresh lagi Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 kita refresh. Makanya signifikansinya dari awal harus mengalahkan iblis. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari awal ketika manusia diciptakan oleh Tuhan Adam dan Hawa, dia harus bisa mengalahkan apa? Binatang melata itu. Yang sebenarnya ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada si ular tua itu, kepada si naga itu, kepada Lucifer, kepada Hillel bin Sahar itu. Tapi alih-alih ya mereka mengalahkan iblis, mereka dikalahkan. Ya. Ayo kita buka Kejadian 4 ayat 4 sampai 7. Ya, dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Persembahannya Kain itu ya adalah hasil bumi. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan di sini ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, perhatikan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, ini highlight. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba perhatikan. Tuhan tidak mencegah Kain. Tuhan tidak mencegah Kain. Tuhan hanya mengingatkan. Tuhan tidak kirim malaikat dari surga untuk bawa pedang dan dia berkata pada Kain, Kain, jangan bunuh adikmu. Enggak. Tuhan mengingatkan. Itu Roh Kudus gitu juga, mengingatkan. Mengingatkan. Gitu loh. Mengingatkan, loh kita ini rawat jalan. Makanya kalau orang lahir baru, selalu saya katakan, sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Makanya ada beberapa orang yang merokok di Nine. Ada. Saya enggak pernah teriak sama orang-orang itu, kamu merokok ya? Kamu merokok ya? Saya enggak teriak. Tapi pada sampai satu titik, dia punya kesadaran. Diingatkan, siapa yang ngingetin dia? Suara saya terbatas, tapi suaranya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingat. Setan itu mendakwa. Roh Kudus itu mengingat. Ada reminder. Makanya Tuhan tidak mencegah Kain membunuh Habil. Tuhan hanya memperingatkan.
Gitu loh. Makin worse. Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu perlu proses, tapi saudara lihat Kejadian 4 ayat 26. Ayo, masih ada 4:26. Perhatikan ya, makin lama makin worse. Makin lama makin buruk. Makin lama, lihat, saya baca ayat ini merinding loh. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ada terjemahan yang lain dari ayat ini. Dari ini dikatakan profane. Jadi bukan orang mulai memanggil nama Tuhan. Enggak. Tetapi orang mulai apa? Menentang nama Tuhan. Menantang nama Tuhan. Melecehkan nama Tuhan. Makanya kenapa kalau kita itu datang ke Tuhan, lahir baru, itu proses. Tidak sekedar terima Yesus. Tempat di mana kekristenan menjadi mayoritas, tempat di mana kekristenan jadi mayoritas, biasanya kualitas kekristenan itu rendah di sana. Gitu loh. Biasanya rendah. Makanya selalu saya ingatkan, miras ada di mana? Bukan saya yang bicara, tetapi data secara nasional. Miras yang paling tinggi di mana? Masih Manado dan Papua. Di daerah kantung-kantung Kristen, makanya miras, bayangin. Angka KDRT di mana? Kupang dan Manado. Kalau ada Serambi Mekah yang ada di Aceh, saudara. Kita ini jangan bangga kalau daerah saudara dikatakan Serambi gereja. Serambi Yerusalem. Dikatakan di sana dengan Serambi Mekah ada negeri dengan 1000 masjid dan kita akan unggul-unggulan gitu loh. Negeri dengan 1000 gereja. Jangan bangga. Kualitas kekristenan itu loh masalahnya. Kualitas kekristenan itu. Makanya ngeri saya. Angka HIV di mana masih tetap diduduki. 5 besar HIV. 3 itu daerah Kristen. Ngeri kan? Berarti kekristenan itu hanya sekedar jadi agama, beragamakan Kristen tetapi tidak bertuhankan Yesus. Mereka pikir kalau sudah ke rumah sakit, itu mereka sudah keluar langsung sembuh. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Saya kasih ilustrasi pada satu pertemuan. Ada sebuah kampus, ada satu kampus yang ya saya tidak sebut di mana ya, saya tidak sebut di mana. Kalau dulu saya sebut, apalagi kalau ibadah onsite saya sebut. Saya suka cerita ini karena memang the real story. Dengerin bagian ini. Nah, ada satu orang yang pinter sekali. Pertanyaan-pertanyaan dan connect sama dosennya itu enak banget. Enak banget, saudara. Nah, dia ini sudah ada beberapa angkatan dan tidak lulus-lulus. Sampai ada yang tanya sama dia, Mas, sampean pinter tapi kok kapan lulusnya? Dia bilang, Mas, aku ini ora iso lulus. Saya tidak bisa lulus. Loh kenapa? Lah saya nggak kuliah di sini. Loh sampean ngapain? Saya cleaning service, Mas, di sini. Tidak mengecilkan arti cleaning service loh ya. Saya cleaning service di sini. Kalau satu lantai yang sudah saya bersihkan, lihat timbang nganggur aku masuk kelas. Lah aku ini kan udah lihat kelasnya Bapak itu kan sudah bertahun-tahun. Ya pasti hafal. Banyak orang Kristen kan di gereja seperti itu. Nyanyi angkat tangan, nyanyi berdiri, berdoa merem, ikut perjamuan. Tetapi hidupnya berubah. Enggak. Sama seperti pria yang tadi. Bertahun-tahun ada di kampus itu. Tapi enggak pernah lulus-lulus. Kenapa? Satu, enggak pernah ngajukan aplikasi untuk jadi mahasiswa. Kedua, enggak pernah kuliah benar. Yang ketiga, enggak pernah ujian. Yang keempat, enggak pernah skripsi. Lah piye mau S1? Lah orang Kristen kan gitu. Makanya berani nyanyi, belakang langit biru, sana mahkotaku. Tapi enggak pernah jadi Kristen. Artinya Kristen apa? Sungguh-sungguh jadi pengikut Yesus. Dari hidupmu, dari gaya hidupmu, dari cara bicaramu, cara bicara mau istilah cara menyikapi. Mungkin ada orang-orang yang ngomong jelek tentang kita di belakang. Ora apa-apa.
Enggak apa-apa. Justru kalau mau jujur, kita itu makin dekat kepada Tuhan itu, makin melekat kepada Tuhan itu, justru karena orang-orang yang memfitnah kita, salah paham dengan kita. Ngomong amin. Kita disalahpahami orang apa. Justru dia itu yang menajamkan saya sehingga saya tajam dan presisi ngomong amin. Amin. Jadi kalau kita disalahpahami, kalau kita diomongin yang jelek, satu, diem. Kenapa? Biar Tuhan. Ora usah macam-macam. Ada yang urusannya kita, ada yang urusannya Tuhan. Jangan urusannya Tuhan kita ngambil. Makanya orang mulai nantang Tuhan. Dosa itu makin lama makin buruk. Makin lama makin buruk. Makanya, sorry, ini mungkin akan jadi pertanyaan nanti. Akan jadi pertanyaan, dengerin. Ada orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ada orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sengaja tidak izinkan dia kaya. Duh, kenapa Pak Michael Sony? Karena kalau dia kaya, dia punya kemampuan berbuat dosa. Jadi justru karena Tuhan izinkan hidupnya ngepas, dia belajar untuk bersandar pada Tuhan. Saya masih ingat anak Surabaya. Saya masih ingat dia salah satu pemimpin di Surabaya. Zaman dulu orang dia itu mimpin KKR, mimpin apa semua. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Begitu lulus SMA, masuk perguruan tinggi, masih on fire. Masih jadi motor penggerak. Tetapi begitu masuk ke dalam pekerjaan, pekerjaannya diberkati sehingga tidak dalam waktu yang lama dia langsung ada di posisi puncak. Istrinya nangis. Istrinya nangis. Nangisnya kenapa? Dia bilang gini, lah kok selingkuh? Usia pernikahan masih di bawah 10 tahun. Dalam 10 tahun dia tuh sukses besar. Dari officer biasa sampai GM. Dan duit itu ngalir luar biasa. Tahu yang terjadi? Istrinya bilang, selingkuh Kak. Selingkuh Kak. Nah, sebagai kakak, ya, sebagai kakak nanya, kamu kok selingkuh? Kamu itu motor di SMA. Kamu itu motor di persekutuan doa SMA. Kamu itu motor di persekutuan doa mahasiswa. Kamu itu motor pemuda di gereja. Masih muda kan? Dewasa muda. Tahu yang terjadi? Jawabannya loh. Lek wong Surabaya pasti ngomong gaplek jawaban. Tahu jawabannya apa? Lah Kak, dulu kan aku nggak mampu beli. Sekarang aku mampu beli. Dulu nggak mampu melihara perempuan. Tinggalkan di apartemen. Sekarang mampu Kak. Aku bandani piro mampu Kak. Nah ini kan namanya jadi celaka. Makanya hati-hati. Hati-hati. Berkat itu bisa jadi cerah. Gitu loh. Ada orang yang memang dibuat Tuhan ngepas. Nah, kalau diberkati sedikit langsung muncul. Mohon maaf, jangan marah sama saya. Maria yang ada di mana? Maria yang ada di Bali jangan marah. Ya, teman-teman yang di Bali jangan marah perkataan saya ini. Ya, punya duit sedikit kemana? Bali. Peduli amat dari Minggu. Peduli amat gitu loh. Ya sekarang bisa ibadah online lah. Saudara di tepi pantai sambil online. Makanya dikatakan Kejadian ayat 4 ayat 26. Itu orang mulai menentang nama Tuhan. Ayo, Kejadian 5 ayat 3. Perhatikan. Ayo, lanjut. Nah, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki. Menurut, lihat, rupa dan gambarnya. Sudah tidak lagi ada gambarnya, rupa dan gambarnya Tuhan. Gambar dan rupanya Tuhan tidak ada. Berganti jadi gambar dan rupanya Adam. Itu loh jahatnya. Jahatnya kuasa kegelapan. Dia ngejar dari generasi ke generasi. Selera jiwa kita itu susah banget. Saudara yang sudah kayak Semi, Sukriswayono, yang sudah terlanjur lidahnya akrab sama rawon.
Kalau diajak ke Italia selama 2 minggu, dia akan siksaan batin. Akan siksaan batin dia. Kalau di sana enggak ada rawon. Yang ada pasta, yang ada pizza, yang ada di sana spaghetti. Kalau namanya si Semi Sukriswayono, dikasih dibawa ke Papua, dikasih papeda, apa itu lengket-lengket kayak lem. Akan susah setengah mati dan saya yakin mungkin 1 minggu dia masih bisa hidup tenang. Begitu masuk minggu kedua dia akan merana. Kenapa? Karena lidahnya nggak cocok. Itu selera jiwa kita. Selera jiwa kita. Coba aja di sini ada Keisha. Keisha di Italia sama Maria di Italia. Coba perhatikan, lo lihat. Seenak-enaknya makanan di Italia. Tetapi ketika temen bilang, ayam geprek, gado-gado, rujak cingur. Saudara instan melet sambil ngeces. Enak yo. Kenapa? Karena selera jiwamu. Makanya untuk mengalahkan dosa, tak kasih tahu nanti belakangnya. Kita ini rawat jalan, nggak sekali. Makanya kalau ada istilah orang tumpang tangan habis perkara, ada orang serius loh di depan mata saya itu pernah. Roh sabar turun, roh damai sejahtera turun, roh kasih turun, roh sukacita turun. Aku bingung. Roh penguasaan diri dalam nama Yesus nggak bisa. Nggak bisa, susah, saudara. Susah. Itu prosesnya malah bertahun-tahun. Saya selalu ingatkan, ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tuh protes sama kakak rohani saya. Masih hidup orangnya dua, yang dua udah enggak ada. Ya, Kak Victor Faranimela, Koden, saya katakan, kok, Kak, nggak masuk akal firman ini. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Lah, kalau kamu gimana, Son? Tunjuk. Tampar pipi kiri, nggak mungkin aku bisa beri pipi kanan. Sebelum tangan kanannya melayang, itu tangan sudah masuk ke hidung. Makanya ketika tampar pipi kiri, beri pipi kanan, itu perlu 2 tahun. Perlu 2 tahun. Ya, artinya apa? Tidak membalas. Itu pun masih penuh dengan drama. Tampar pipi kiri, ya gua ludahin dulu. Saya ludahi dulu. Basa Jawa ini lebih mantep daripada diludahi. Didoni. Didoni. Mari ngono tak pisui, saya mati. Nah, kekristenan seperti itu ada proses. Saudara nanti lihat, saya akan nanti di bagian akhir. Iblis itu sebenarnya membangun sesuatu di dalam hati kita dengan di pikiran kita. Barusan saya karena gara-gara telinga atau gara-gara nyelam, itu istri saya selalu ingetin, katakan ngomong gini dengan saya, Pak, ingat ya Pak, ya antibiotik itu harus dihabiskan. Dia selalu ngomong itu. Kalau kamu makan makan antibiotik jam 6, maka sorenya juga jam yang sama. Gitu loh. Selalu diingetin, padahal saya enggak lupa, selalu diingetin. Tahu yang terjadi, saudara. Seperti itulah kita mesti disiplin. Dosisnya harus dihabiskan. Kita ini merangin setan dalam hidup kita, yang apalagi yang ada di pikiran kita. Yang mangejawanta, terrefleksi sempurna dalam bentuk selera jiwa. Itu mematikannya seumur hidup. Dosisnya harus dihabiskan. Makanya orang Kristen itu harusnya satu paket. Dengan apa? Baca firman, berdoa. Orang-orang sekarang kan identik dengan apa? Oh, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Saya ini pengajar pujian penyembahan, saudara. Saya tuh lelah ketika orang bilang intim itu selalu diidentikan dengan pujian penyembahan, lagu, musik, dan instrumen. Nggak tahu dari mana kesalahan ini. Orang-orang yang pelayanan pujian penyembahan musik itu selalu dikatakan pelayanan di area profetik. Aku kurang ngerti sampai sekarang walaupun pengajar. Gitu loh. Makanya orang-orang yang ada di pujian penyembahan ini kayak kebal, saudara. Tempat tersendiri. Kenapa? Karena susah nyarinya. Gereja kadang-kadang suka menaruh mereka ke posisi tertentu yang mulia. Padahal habis pujian penyembahan hanya sedikit gereja loh.
Yang pemujinya, worship singer itu duduk. Dengar khotbah. Banyak yang lari ke belakang, ngobrol di belakang. Gitu loh. Intim dengan Tuhan tuh mereka pikir hanya apa? Maaf, nyanyi. Gitu loh. Intim dengan Tuhan. Terus kemudian yang kedua intim dengan Tuhan. Kalau apa? Ini loh kata menyembah. Makanya kalau pemimpin pujian seringkali, mari kita sembah Tuhan. Kan nadanya, mari kita sembah. Oh haleluya. Hiralalalala kan gitu kan. Loh, menyembah itu intim dengan Tuhan itu lebih dari itu. Intim dengan Tuhan itu saudara ngikutin perintah Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Itu intim. Sampai saudara kenal dengan Tuhan. Itu intim. Hanya Tuhan kelas rendah. Hanya Tuhan kualitas rendah. Yang hanya bisa disenangkan lewat lagu, musik, lirik, nada, dan instrumen. Tetapi mengabaikan siapa yang menyembah dia. Mengabaikan kekudusan. Mengabaikan kesucian. Mengabaikan pertumbuhan sesuai dengan umur rohani. Gitu loh. Makanya banyak yang fata morgana. Risi, non sewu permisi, ketemu sama Kristen klenik. Yang dikejar lagi bukan Tuhan. Yang dikejar itu hanya apa? Ini istilah ya, istilah jangan dimasukkan hati. Bisa jadi pertanyaan, nggak apa-apa. Yang dicari itu radiasinya. Yang dicari itu manifestasi kuasa Roh Kudusnya. Tidak dicari apa? Roh Kudusnya. Padahal Roh Kudus itu turun. Untuk apa? Untuk membuat kita tumbuh sesuai dengan umur. Yang dicari itu bukan nuklirnya, tenaganya, yang dicari itu radiasinya. Yang sometimes kalau untuk nuklir itu bisa nyebabin kanker. Makanya tanya, ada nabi-nabi yang berkata seperti ini. Akan ada pesawat yang jatuh, biru dengan merah. 75% pesawat di bumi ini. Itu stripes-nya, garisnya biru dan merah. Roh Kudus itu bermanifestasi. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kita kejar fungsinya untuk menjadikan kita serupa gambaran dengan anaknya. Dan itu setengah mati. Ya, yuk kita lihat lagi yuk. Kejadian 6 ayat 1 dan 2 ke Ana. Ayo. Coba lihat, kerusakannya tambah worse. Ya, kerusakannya, aduh, makanya kita beruntung di zaman Roh Kudus seperti ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini dan mereka lahir anak-anak perempuan. Ini sudah dijelaskan nama Kak Ana. Yang baru tentu akan bingung. Maka seakan-akan Tuhan itu menciptakan yang lain selain Adam dan Hawa. Perhatikan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik ya. Makanya kita mesti ngelihat yang mana yang keturunan yang benar sama keturunannya si Kain ya yang jatuh hidup dalam dosa. Mereka kita sendiri menyebut orang yang misalnya ada perkawinan yang beda kepercayaan. Oh, kok anak Tuhan kawin sama anak dunia loh, padahal sama-sama manusia. Gitu loh. Lalu mereka mengambil istri dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai, ini loh penyakitnya orang sekarang. Apa yang disukai itu yang dikawin, akhirnya berakhir dengan penyesalan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya. Ini loh akibat. Tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi. Nah, sudah dibahas loh, Nephilim. Nephilim itu raksasa apa? Kejahatannya. Kejahatannya. Raksasa filosofi Jawa itu pun bicara mengenai apa? Raksasa di dalam tindakan. Raksasa di dalam sifat. Makanya orang ngomong, oh dia punya raksasa. Gitu. Efesus 4 ayat 27. Ah, ini baru. Jadi kita rawat jalan. Makanya saya menyemangati saudara, jangan lelah. Bekerja melayani Tuhan itu bukan ngambil waktu full time di gereja. Enggak. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini.
Ini kalimatnya sederhana, tetapi kalau kita terjemahan bagus. Dan janganlah beri kesempatan itu dalam bahasa Yunaninya, topon. Topon itu artinya apa? Pijakan, pangkalan. Ya, sudah terima Yesus, kita ini dibenarkan. Kata firman Tuhan, tolong Kak Ana carikan ayatnya itu, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, tetapi belum hidup benar. Perhatikan ya, kita dibenarkan tapi belum benar. Untuk benar, itu proses. Kita sudah datang ke dokter. Dokter sudah kasih saran. Jangan makan ini, jangan makan ini, minum obat ini, banyak istirahat, jangan makan coklat, jangan jangan minum es, jangan makan es krim, jangan makan kacang kalau yang lagi sakit tenggorokan. Betul enggak? Kalau yang sakit mah jangan makan yang asem-asem, jangan makan cuka. Kan gitu kan? Harus dituruti dan ini obatnya. Nah, sama. Nurutlah, sembuh. Gitu loh. Makanya sembuhnya kita kapan? Saat hari kita dipanggil Tuhan. Kita selesai. Dosisnya selesai. Aduh, saudara, kita ini ngejar sesuatu. Bayangin, karunia itu akan berhenti loh nanti. Karunia itu akan berhenti. Serius loh. Kak, di surga ada karunia? Enggak. Alkitab ngomong. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya ada di sana. Dan itu buah manis. Buahnya manis, saudara. Amin. Ayo kita periksa. Yohanes 15, Kak Ana. Ayat yang pertama. Perhatikan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Orang Kristen itu seperti itu. Yang tidak buah otomatis dipotong. Tapi dengar, kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Tuh, jadi gini, pokok anggur itu, ya, Yesus pokok anggur dan kita carang itu dicangkokkan ke dalam. Cekrek gini loh. Ya, dan ini dari carang itu muncul carang-carang yang luar biasa. Dan di ujung-ujungnya saya pelajarin, ya, luar biasa ini. Di ujung-ujung itu ada yang ngeluarin getah, ya. Saya pelajari dan itu pada saat dicangkokkan itu, kalau itu tidak berbuah, otomatis sambungannya ke pokok anggur itu dipotong, cerak gitu. Tetapi kalau saudara dilihat punya potensi berbuat banyak, itu seluruh daunnya, bahkan carang-carang yang enggak perlu, kan dari carang utama itu, carang-carang, itu dibabati, sehingga daunnya gundul. Nah kalau saudara hidupmu dipangkas sama Tuhan, kan banyak di antara kita kan banyak ngomong, salahku apa Tuhan? Aku udah melayani, sudah kerja buat Tuhan, masih aja punya masalah. Justru Tuhan lihat kamu punya potensi. Nggak enak ya? Yang lain enak, diajarin enak-enak, saudara. Yang ini saya ngajarinnya begini. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang sekarang, ngajarnya kayak apa? Ngajarnya kayak gini. Karena Tuhan tidak pernah buat janji, saudara. Kita menikmati semua keindahan dunia. Nah, kita dijanjikan the real bahagia. Itu di sana. Di langit baru, bumi baru. Serius, saudara. Serius, saudara. Ayo kita tumbuh betul-betul. Baca lagi ya ayat itu ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hasil dari dipangkas itu berbuah banyak. Nah orang Kristen terjemahkan berbuah banyak ini adalah apa? Kalau kaya, bisa liburan ke luar negeri. Kalau punya barang-barang brand, enggak. Itu semua kita akan tinggal. Boleh miliki, boleh. Sesuai dengan apa yang engkau mampu beli. Tapi itu bukan nilai diri. Berbuah itu adalah apa? Karaktermu. Karaktermu. Karaktermu yang diubahkan itu berbuah. Kenapa enggak memiliki harta berlimpah-limpah itu jadi faktor, oh ini berbuah? Bukan. Di luar kekristenan, ya, saudara lihat orang 10 terkaya di dunia, itu yang orang Kristen berapa?
yang church goers, yang suka datang ke gereja, yang rajin ibadah, saya nggak yakin di antara mereka semua ada. Nggak yakin. Makanya kalau dikatakan, tanda dari ikut Tuhan adalah kayak, nggak pernah ada. Gitu loh. Hidup yang diubahkan, itu tanda. Amin. Tidak merendahkan pekerjaan mereka. Kalau mau jadi security, mungkin saudara latihannya 2 minggu atau seminggu. Kalau saudara mau jadi hansip, paling 3 hari di depannya balai desa latihan. Tapi kalau saudara mau jadi Kopassus, saya itu ketemu sama ayah saya TNI ya saudara. Ayah saya TNI dan saya jelas tahu ketemu sama orang-orang dan percakapan dengan mereka pun dikatakan untuk jadi Kopassus itu salah satunya apa? Jadi Kopassus itu sampai batas jati dirinya itu berubah. Bayangkan, itu Kopassus. Kita kenal Tuhan sampai jati diri kita itu berubah. Dari anak-anak gampang. Alkitab ngomongnya tajam loh. Dari anak haram menjadi anak-anak Allah. Jadi pangeran Allah. Jadi putra-putri kerajaan Allah. Saya senang ngomong ini. Kenapa? Karena di sini proses. Lihat prosesnya. Perempuan, selalu saya suka ngomong ini. Perempuan. Kalau hari H pernikahan, ini Iren kan barusan menikah. Ya, ini pas pandemi nih. Kalau nggak pandemi, wah lebih setengah mati Iren. Ya, adik-adik rohani saya pemberkatan nikah jam 4. Jam 4 sore pemberkatan nikah. Jam 2 pagi itu sudah mandi, didandani, pakai macam-macam. Saudara saya enggak tahu ya perempuannya. Itu di wadu itu perawatannya itu setahun, saudara. Apalagi kalau maaf pengantinnya gemuk. Wah, disuruh olahraga supaya pas ada yang ngingetin. Noni, ojo damja, jangan rakus. Kenapa? Pakaianmu nggak cukup. Jam 2, tapi perempuan yang akan menikah senang. Karena at the end, itu dia akan cantik. Itu ratu semalam. Akan cantik. Akan, apa namanya, apa sih kalau perempuan sekarang ngomong glowing. Kan gitu kan. Seperti itu. Jadi, kita ini hanya diproses sementara. Aduh, paling berapa lama Toyo? Ya, kata firman Tuhan, 70 tahun yang andai kata kamu 40. Kalau benar 70 tahun kamu mati. Berarti tinggal 30 dong. Nah, yang udah 50-an, kelas 50-an kayak saya, nah, itu kan lebih dekat lagi gitu loh. Kalau mulai ngitung-ngitung tiap detik, itu berharga. Ngomong amin. Bayangin loh, ratap tangis dan kertak gigi. Itu kertak gigi itu artinya apa? Penyesalan yang tidak kunjung selesai. Masalahnya kita kalau nyesel di lautan api itu nyeselnya kekal. Nyesel sekarang aja, aduh gitu. Ya, ayo sedikit lagi. Makanya kata jemaat, masih saya ingetin ya, kata jemaat itu artinya apa? Dipanggil keluar. Itu keluar, kaleo itu dipanggil. Kalau saya berani ngomong, Abram dipanggil dari Urus Kasdim, itu dari lembah Sumeria. Itu pusat metropolitan zaman itu. Dari Abram jadi Abraham, dia rawat jalan. Sehingga si Abram yang tukang bohong lah, bohongnya agak setengah bohong ya, karena biar bagaimanapun Sarah itu juga sebenarnya masih saudaranya. Nggak bohong-bohong amat gitu loh. Tetapi ya bohong. Dia rawat jalan. Berapa lama dia jadi bapak-bapak orang beriman? Sepanjang perjalanan itu. Sehingga ketika Tuhan minta Ishak, itu sudah terbentuk. Jadi kalau ada yang rawat jalan, baru minum obat pertama, tenang bro, kita sebareng bro. Tenang sis, kita bareng, kita berangkat ke surga bareng.
Amin. Makanya hashtag saya kan bareng ke surga yuk. Gitu loh. Ya. Terus yang rawat jalan lagi dipanggil keluar. Jadi jemaat itu bukan gedung. Jemaat itu adalah apa? Orang-orang yang masuk gereja. Kalau nyewa gedung bioskop, maka sepanjang orang-orang ini ada di gedung bioskop, nama tersebut jadi gereja. Kalau nyewa gudang, mereka ibadah di situ. Gudang itu jadi apa? Gedung gereja. Tapi kalau keluar, ya gudang lah. Gitu loh. Makanya fokusnya di mana? Di jemaat. Ya. Ini sesuatu sekali karena saya tidak mimpin gereja formal. Iya. Dari 35 tahun, entah udah ribuan gereja yang saya udah datang. Berarti kan saya melayani seperti itu. Makanya rawat jalan. Bangsa Israel dipanggil dari Mesir. Untuk mengeluarkan dari Mesir itu gampang 10 tulah. Tetapi untuk ngupas gaya hidup Mesir, pola pikir Mesir, ya berhalanya Mesir, itu berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun untuk mencei. 40 tahun untuk menguliti. 40 tahun untuk menjadikan Israel layak masuk ke tanah Kanaan. Makanya dipimpin, dibantu, ditolong. Tapi begitu masuk tanah Kanaan, kamu perang sendiri. Tangkap ya. Yang terakhir, kita. Eklesia itu apa artinya? Ek dipanggil. Ek itu keluar. Kaleo itu dipanggil. Dipanggil dari gelap menuju terang. Kita rawat jalan. Dari living in the darkness sampai apa? Living in the light. Walking in the light. Living in the light. Yuk kita baca Roma 8 ayat 17. Ya, perhatikan kata-kata ini dipotong sama banyak hamba Tuhan. Dan jika kita adalah anak, ada kata jika ya, maka kita juga adalah ahli waris. Wah, seneng dong. Banyak dipelintir, oh ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sayangnya para hamba Tuhan ngajarnya sampai di sini. Kita ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Makanya ada lagu, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Kan gitu. Kita anak-anak Abraham, kita klaim janji Tuhan. Masih ada koma. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ada klausulnya, ada syaratnya. Syarat jadi ahli waris, syarat menerima janji-janji Allah. Ayo baca semua, 1, 2, 3. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi syaratnya adalah menderita. Menderita ini bukan berarti kita jadi gembel, saudara. Enggak. Tapi untuk menghancurkan apa loh? Bayangin. Kalau kita ini pemarah. Kayak tadi saya ngomong, lidah kita lidah rawon. Untuk jadi lidah spaghetti. Lidah kita ini lidah jemblem, saudara. Untuk jadi ganti tiramisu, itu susah, saudara. Sekali, 2 kali sih oke. Nah kalau saudara ngelihat jemblem saja di media sosial gitu, saudara tiba-tiba termehek-mehek pengen gitu pas hidup di sana. Saya jadi Amerika waktu itu ketemu rawon, betapa saya bersyukur. Ngerti ya saudara? Makanya menderita itu apa? Bukan kita menderita, Pak orang Kristen boleh kaya? Boleh, tapi kerja. Pak boleh pinter? Boleh, belajar. Pak boleh cantik? Enggak boleh, mandi. Mau kurus gimana? Nggak bisa tumpang tangan di perutmu yang gendut. Terus cair, nggak bisa. Olahraga, jaga makanan. Itu menderita. Itu menderita. Di Trawas itu ada namanya program detox, saudara. Dia tidak boleh makan nasi. Dia tidak boleh makanannya, dia atur makanannya, digerami. Dia katakan gini, lebih baik kamu kirim 3 orang, terus gebukin saya selama 1 jam, daripada saya disuruh makan kayak kambing kayak gini. Dikasih makan sayur. Nggak ada. Nggak sayur katanya, semua nggak ada rasanya.
Pagi, siang, sore, malam. Itu sayur dan jus, sayur dan jus. Istrinya bilang, mau sehat nggak, Pak? Iya, tapi aku menderita. Karena itu nanti. Ayo rawat jalan ya. Ya, yuk kita tumbuh. Jangan lupa, sasaran kita jelas. Kita mau ke surga. Di surga nanti kita hidupnya tidak terbatas. Tidak semalam. Makanya nggak bisa buat lagu semalam di surga. Nggak ada. Ya, kita akan nanti di surga. Kita akan tinggal selama-lamanya. Penderitaan yang kalian alami, permasalahan yang kalian alami tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan Tuhan di sana. Ya, makanya saya nggak bisa kebayang, saudara. Saya ngomong hari pertama di surga, itu mungkin tangis bahagia. Tidak ada ratap tangis itu artinya tidak ada kesusahan, tetapi di sana tangis bahagia. Kita akan nyari Yesus. Kita akan cari orang-orang yang selama di dunia mendukung kita. Gitu. Jadi kalau saudara harus menderita, aduh saudara saya juga latihan. Saya juga latihan. Susah banget saudara, susah, sungguh susah. Dan penderitaan itu buahnya manis. Saya selalu teringat waktu di Prancis itu. Di Prancis itu cara buat parfum itu, inti parfum itu, aduh saya nggak kebayang. Itu bunga mawar saudara, 1 truk. Bagus, besar sekali. Luar biasa. Kan kalau kita kan cenderung untuk taruh di meja, enggak loh. Bunga yang besarnya terseleksi itu ditanam dengan seleksi dan tidak boleh ada pestisida itu. Ditaruh kemudian apa? Dihancurkan. Kemudian dimasukin ke satu loyang, isinya air. Kemudian didestilasi, saudara. Itu air ya, itu bunga mawar 1 truk. Itu hanya jadi berapa botol gitu loh, saudara. Dan itu bibit minyak wangi. Gitu loh, saudara. Kita juga begitu. Kalau kita dihancurkan oleh Tuhan, manusia baru itu baru keluar. Makanya jangan nyanyi tanpa pengertian. Ku telah mati dan tinggalkan. Nyanyi gampang, tapi mati. Wah, kalau kita nggak betul-betul mati, kita kayak jadi zombie, saudara. Kita bisa makan sesama kita. Banyak orang loh, living dead loh. Zombie, living dead. Yuk, kita tumbuh ya. Kita tumbuh. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Saya tahu banyak saudara susah. Ayo kita tumbuh bareng. Saya hanya mau katakan apa? Di sini saya hanya ngajak. Yuk ke surga bareng. Amin. Ya, saya kayak Denny. Baik Denny di Tuban, Denny di Banyuwangi. Saya suka ngobrol dengan mereka, lihat pertumbuhannya. Saya suka lihat. Yuk, saya suka lihat pertumbuhan. Makanya lihat Pak Lukas Haryadi dan lain-lainnya. Ayo tumbuh sama-sama. Tumbuh sama-sama. Ini nggak tahu nih si siapa Denny sudah ada di Surabaya atau masih ada di Tuban. Wah, itu sudah ngomong aman gitu. Kita doa ya. Setelah itu silakan tanya. Yuk bareng. Kalau lari sendiri nggak enak, lari bareng-bareng. Saya nggak tahu nih Miss Elizabeth ada enggak. Miss Elizabeth masih ingat kita naik ke gunung bareng, ya? Naik gunung bareng sama Tika dan lain sebagainya, sama istri saya, sama Faith juga, sama Ariel, sama nggak tahu Eris waktu itu nggak ikut. Naik ke Ijen waktu itu. Aduh, kalau naik bareng, kita ngos-ngosannya bareng. Teriaknya bareng. Ya, terus sampai di sana di puncak tuh lelahnya hilang, saudara, lihat pemandangan yang luar biasa. Yuk kita ke surga bareng, kita doa ya. Bapak di surga, terima kasih, Engkau baik,
Engkau teramat baik. Kebaikan-Mu dimunculkan dalam hidup kami, dalam bentuk proses dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami dewasa sesuai umur. Karena kami mau jadi mempelai. Dan kalau kesulitan hari-hari ini, itu wajar. Karena ada bagian dalam hidup kami yang tidak mau meninggalkan manusia lama kami. Sebagian dari kami punya keinginan kuat untuk berubah. Kami rawat jalan. Kami mau sampai sembuh. Kami mau selesai dengan sempurna di bumi ini. Kami mau menyenangkan hati Bapa. Kami mau menyenangkan perasaan Bapa. Kami mau menghargai kematian Yesus. Dan kami betul-betul menghargai kuasa kerja Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sesi hamba berakhir, tapi hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang ikut dengan hamba bersama-sama berdoa saat ini. Sertai mereka, jamai mereka. Roh Kudus temani mereka, sehingga mereka selesai dengan sempurna. Sesulit apapun proses mereka, mereka akan lihat buah yang paling manis. Buah yang paling manis. Mereka mungkin hari ini bertanya, kenapa saya dibabat? Kenapa saya dibersihkan? Kenapa saya tidak berdaun lagi? Kenapa ranting-rantingku yang banyak dipotong? Karena Tuhan mau engkau berbuah dan buahnya banyak. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mau tanya silakan. Papua, wah ini luar biasa. Papua sudah hampir jam 11. David juga kan ya. Ada yang mau tanya silakan. Kak Ane bantu saya menjawabnya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Sony dari Yuni. Wah, kalau begitu semua manusia di dunia ini harus rawat jalan terus dan terus ya Kak, sampai diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Ya, terus sambungannya, manusia yang mau ikut Yesus saja ya Kak, yang mengejar kesempurnaan. Ya, betul Yun. Semua orang yang percaya itu bukan permainan kata. Percaya itu memberikan hidup sepenuh sampai enggak ada yang tersisa. Itu proses. Mulut mengaku, hati percaya. Itu sebabnya memberikan hidup kepada Tuhan sepenuh. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu akan push yourself, push to the limit. Untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya. Makanya tanya sekarang, untuk yang percaya, ya itu, percaya itu apa? Manusia yang ikut Yesus saja, pengikut Yesus, iya. Makanya manusia rawat jalan. Ya rawat jalan. Kapan selesainya? Saya tuh datang ke dokter waktu itu. Dokter, saya perlu datang lagi. Ya, minggu depan. Dokter, saya perlu datang lagi. Iya, minggu depan. Ada mungkin nggak? Ini nggak ada nih di sini. Ada satu orang yang tiap minggu ke dokter karena ginjalnya bocor. Saya ketemu bolak-balik di salah satu rumah sakit di Malang. Saya akan periksakan kaki saya. Saya tanya, saya saja dikatakan selesai. Nah, teman saya ini diobservasi sampai yang bocor itu nyambung. Nah, sama. Kalau kita selesai di karakter yang bagian ini, Tuhan masih punya fokus yang lain. Sampai lahir baru itu, sampai manusia lamamu tidak dikenali. Sampai Arin yang lama tidak dikenalin. Sampai Pak Yohan yang lama tidak dikenali lagi. Sampai Timo yang lama tidak dikenali lagi. Makanya kalau lihat orang-orang lihat Laura yang dulu sama Laura yang sekarang, yo seje rek. Repot doae yo repot. Gitu. Makanya lihat, kamu kok ikut dinain kok jadi tambahan nih. Lah Yesus aja dianggap aneh kok. Oke, ikut Yesus saya. Yesus tuh gak pernah teriak-teriak, diberkati. Orang tahu.
Ini ada tulisan, kenapa 9? 9 itu singkatan. 9 itu singkatan, normal is not enough. Ya, artinya kita harus tumbuh sesuai dengan. Jangan jadi ordinary Christian. Jadi Christian, the true Christian, the follower of Jesus. Gitu loh. Mau tambahin sedikit ya Kak Sony ya, untuk Banyak Yuni juga. mungkin lebih mudah dipahami dengan dunia psikologi karena Yuni kan guru BP. Nah, di sini Yuni katakan kalau gitu semua manusia di dunia ini harus rawat jalan terus. Kalau saya mau pakai contoh ilmu psikologi yang Yuni tekuni, di dalam dunia psikologi pun tidak ada orang yang 100% itu sudah sehat sempurna. Ya, di dalam psikologi seperti itu. Kalau misalnya orang yang kita katakan dalam bahasa awam itu gila, orang gila itu mungkin nilainya 2 ya di bawah 5 gitu ya, 2 atau 1 atau karena sudah kehilangan ininya ya kesadarannya. Nah, orang-orang yang gila itu kita nilai secara kesehatan mental tuh segitu. Nah, kita sendiri berapa orang-orang yang dianggap sehat ini berapa? Nah, tidak ada orang yang sudah mencapai angka sempurna. Kesehatan mentalnya itu tidak ada yang mencapai angka sempurna. Dan setiap orang itu terus-menerus untuk menjadi lebih baik dalam dunia psikologi kan seperti itu. Terus-menerus secara mental itu lebih sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu ilmu kesehatan jiwa, ilmu umum secara manusia. Itu aja manusia berusaha untuk mentalnya, jiwanya itu semakin hari semakin sehat. Dengan cara apa misalnya? Ya, misalnya tidak menyimpan sakit hati, mengampuni, tidak mendendam. Itu secara ilmu aja diajarkan seperti itu. Nah, apalagi di dalam kekristenan gitu, di dalam mengikut Tuhan Yesus gitu. Jadi, apakah kita ini harus rawat jalan terus? Iya, secara ilmu psikologi pun kita ini rawat jalan terus-menerus sampai kita tuh menjadi lebih sehat secara mental. Nah, kalau kita kaitkan dengan Alkitab, kata sempurna menjadi sempurna, ingat sempurna itu dalam bahasa aslinya teleos yang artinya adalah kedewasaan moral dan mental. Jadi bukan sempurna itu jadi seperti Allah, nggak bisa ciptaan itu menjadi seperti Allah itu nggak bisa. Tetapi bisa menjadi sehat, menjadi dewasa secara karakter, bisa gitu. Ya tentu ada perjuangan, begitu ya. Lanjut pertanyaannya Kak Sony? Iya, saya lanjut ya. Dari Pak Yohan. Pertanyaannya. Oh. Adam mengalami rawat jalan, apakah Adam sembuh di akhir hidupnya? Adakah pribadi selain Kristus yang selesai rawat jalan? Paulus sampaikan manusia adalah naturnya daging, artinya beliau juga rawat jalan, bahkan mencela tubuhnya. Ukuran selesai rawat jalan, apakah kematian? Ya. Ada satu perkataan Rasul Paulus, jangan aku ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang jelas ini bukan, Rasul Paulus nggak pernah takut ditolak manusia, dia takut ditolak Tuhan. Tetapi kalau kita ngelihat firman Tuhan, bahwa Rasul Paulus pernah nulis, bahwa kalau untuk ngikutin hukum Taurat, dia orang yang jaga secara baik. Tetapi kan lebih daripada itu, makanya muncul Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, jika di kayu sunemu, jika kehidupan rohanimu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang jaga betul firman Tuhan. Jadi ada nggak orang yang sempurna di hukum Taurat? Ada, salah satunya Rasul Paulus. Gitu loh. Tetapi rawat jalan. Nah, semakin kita kenal Tuhan, kita tuh makin tahu loh mana yang nggak benar. Termasuk saya. Mana yang nggak benar? Emosi yang nggak benar, hidup nggak benar. Oh, Pak, kalau gitu nggak boleh marah, Kak. Boleh marah, tetapi marah yang bagaimana? Marah yang menegur, bukan yang menghancurkan harga diri. Ngerti ya? Nah, rawat jalan itu, Roh Kudus punya agenda.
Karena Roh Kudus yang menjadikan kita, menuntun kita untuk jadi sesuai dengan umur rohani, teleos tadi itu. Dan yang kedua, kita sendiri yang tahu. Dan kalau kita hidup benar, sama seperti anak-anak yang kuliah, pasti nunggu skripsi. Pasti nunggu meja hijau skripsi. Anak-anak yang S2 pasti nunggu meja hijau tesis. Bagi anak-anak yang S3 pasti nunggu. Betul enggak? Nah, sama seperti Iren sama Yusak tadi. Ya, orang yang mau menikah pasti nunggu hari H, padahal untuk menuju hari H itu pusingnya amat sangat. Disitulah kita bisa lihat, ayo semangat rawat jalan. Iya, mungkin saya tambahin sedikit bahwa orang-orang di perjanjian lama itu tidak dituntut seperti orang-orang di perjanjian baru yang mengalami penebusan, ada Injil dan ada pimpinan Roh Kudus gitu. Contohnya misalnya di perjanjian lama Abraham itu sahabat Allah, tetapi ya kita lihat bahwa istrinya banyak gitu ya, istrinya lebih dari satu. Ada Hagar, ada Ketura gitu. Nah, jadi memang untuk mencapai kesempurnaan, mencapai ideal yang Tuhan inginkan, itu perlu penebusan dari Tuhan Yesus Kristus dan perlu pimpinan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus sendiri katakan seperti ini, ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Di ayat yang sebelumnya dikatakan gini, Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yang Rasul Paulus kehendaki bukan supaya dia terkenal, supaya dia lepas dari penjara, lepas dari siksaan, atau dia memiliki kuasa karunia yang berlimpah-limpah gitu ya, atau dia mengalami mujizat diluputkan dari penjara, diluputkan dari hukuman mati, mujizat-mujizat yang membawa dia kelepasan, bukan. Tetapi yang dia inginkan, sangat inginkan ialah mengenal Yesus. Loh, apa Rasul Paulus belum mengenal Tuhan Yesus ya? Artinya ini ada pengenalan yang lebih dalam lagi, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Rasul Paulus sukacita dalam, oh ini aku menderita seperti Yesus menderita, persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia karena semuanya itu, karena pengenalan akan Yesus, karena mengalami penderitaan karena Yesus, dia menjadi serupa dengan Yesus, supaya apa? Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuannya itu, tujuannya bukan di dunia ini supaya terkenal, supaya aman, dapat mujizat, bukan. Tapi supaya tujuannya, dia nggak apa-apa, menderita nggak apa-apa, di penjara nggak apa-apa, supaya dia beroleh kebangkitan daripada orang mati. Tujuannya nanti di sana. Orang kan melihat kehidupan ini kan di depan, ya 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gimana. Tapi Paulus melihat kehidupan itu nanti setelah kematian. Nah, coba ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Ternyata Rasul Paulus yang sudah wow gitu ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita, sudah melepaskan segalanya, dia sudah berkorban mati-matian untuk Injil. Ternyata mengejar kesempurnaan itu. Bukan dia katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Nah, terus ini ya di bawahnya ini bagaimana dia berlari-lari untuk mengarah ke sana. Nah, jadi ukuran kesempurnaan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ya, kita ciptaan berbeda dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dilahirkan tanpa kodrat dosa dari Adam, tetapi kita membawa kodrat dosa. Ya. Tentu ada banyak perbedaan dari bukan cuma kita dengan Tuhan Yesus aja, tetapi pribadi per pribadi juga banyak perbedaan. Masa lalu kita, bagaimana kita dibesarkan di keluarga, apakah keluarga kita itu keluarga yang baik, atau orang tua kita orang tua yang baik, atau orang tua kita
lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang buruk gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kita. Ketika orang banyak mengalami sakit, kepahitan di dalam hidupnya, tentu beda dengan orang yang diasuh dengan dalam keluarga yang baik-baik, lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang hidup di lingkungan yang tidak baik. Jadi ukuran setiap orang, target untuk setiap orang itu beda-beda dan Tuhan yang menentukan target itu. Makanya dikatakan siapa yang diberi banyak, dituntut banyak. Siapa yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu. Nah, sampai mana? Setiap orang kapasitasnya beda-beda, setiap orang tuntutannya beda-beda, dan Tuhanlah yang tahu. Bagian kita adalah terus berjuang. Bagian kita adalah terus mematikan kedagingan kita. Pasti Tuhan akan singkapkan yang mana yang mau diselesaikan. Jadi ukurannya itu Tuhan. Gitu. Ya. Lanjut ke Ane. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Yusak. Lah, kenapa ya Kak, kok Paulus mau meninggalkan posisinya sebagai ahli Taurat yang sudah mapan settled jadi menderita begitu? Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi loh. Karena apa? Kenapa dia mau ninggalin semuanya? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah ini terjemahannya subala atau subalon. Bisa jadi kotoran manusia, bisa jadi kotoran binatang. Tapi kalau saya lebih cenderung dan menganggapnya kotoran manusia supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Yusak ditinggalin loh semuanya. Kenapa? Pengenalan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih mulia. Makanya banyak orang kan, ya nggak bisa, banyak orang yang apa, orang-orang Kristen mohon maaf, ketika dia masuk sekolah tinggi teologi, ya itu bukan jadi baik, tapi mulai nilai dirinya, oh sebagai orang punya S1, S2, S3, disitulah sebenarnya bukan memuliakan Tuhan, tetapi itu nilai dirinya dia, dan itu titik terendah harusnya dalam hidup. Ya, kita banyak kok nilai diri. Ada orang nilai dirinya kalau badannya kurus. Karena kalau dia dinilai, dipuji terus badannya kurus, ya kuruslah supaya sehat misalnya gitu. Turun berat badan supaya sehat, bukan untuk dipuji. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu tadi jawabannya, firman Tuhannya tadi ya. Ya Yusak ya. Saya tambahin ya Kak Sony ya. Di sini pertanyaannya, kenapa gitu Paulus mau meninggalkan posisi sebagai ahli Taurat? Paulus itu dikatakan di Kisah Rasul 26 ayat 5, hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras. Jadi Paulus itu bukan seorang pendosa. Ya, Paulus itu bukan seorang pendosa. Tadi juga di ayat yang di Filipi ini juga nih. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Pasti tidak berzina, pasti tidak mencuri, pasti tidak suka berbohong atau mengucapkan saksi dusta. Pasti dia menghormati orang tua. Ya, itu kan dia dikatakan di sini dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Pasti dia hukum-hukum Taurat yang lain pun dia taati, misalnya apa itu namanya makan makanan yang halal atau haram dan sebagainya. Ada 613 aturan. Nah, tetapi kenapa dia menganiaya jemaat? Itu pun dia lakukan karena sayangnya dia, cintanya dia kepada Yahweh. Kalau di hukum Taurat, orang yang melanggar Sabat itu harus dihukum mati, dilempari batu. Orang yang tidak menghormati orang tua harus dihukum mati. Jadi banyak hal, apalagi menghujat Tuhan. Jadi banyak hal yang boleh dihukum mati ketika dosa itu memang sangat-sangat besar. Nah, dia melihat ketika dia masih seorang Yahudi yang sangat-sangat taat, yang sangat-sangat mencintai Yahweh, dia melihat bahwa orang Kristen ini sangat kurang ajar.
Dan di dalam hukum Yahudi mereka memang kita orang Kristen ini memang patut mati, patut dihukum mati. Nah, satu, Paulus bukan pendosa. Kedua, dia adalah sangat-sangat taat pada, sangat-sangat cinta pada firman Tuhan. Tetapi, apa yang membuat dia langsung berbalik 180 derajat, meninggalkan semuanya, sedangkan Nikodemus tidak. Kalau kita lihat di kitab Yohanes cerita tentang Nikodemus, Nikodemus tuh dia datang malam-malam dan kitab Yohanes itu penuh dengan perlambang-perlambang gitu ya. Dia pintar sekali menceritakannya itu dengan perlambang-perlambang. Misalnya Nikodemus datang waktu malam, bukan siang-siang. Artinya apa? Dia sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau ketahuan gitu. Terus nggak diceritakan apakah Nikodemus itu benar-benar menjadi akhirnya seorang percaya. Karena ketika dia percakapan dengan Yesus, ada keraguan-raguan di sana. Dia katakan gini, Guru, aku tahu bahwa engkau pasti diutus oleh Allah. Karena nggak mungkin orang yang melakukan semuanya itu kalau dia tidak disertai oleh Allah. Lah, udah tahu gitu loh. Kalau Yesus itu diutus Allah, sedangkan orang-orang Farisi yang lain kan menolak. Orang ahli-ahli Taurat yang lain kan mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan setan, Beelzebul. Tetapi Nikodemus nggak mau terang-terangan dia mengikuti Yesus gitu. Malahan dia bilang diam-diam datang malam-malam diam-diam. Berbalik dengan Paulus ini. Jadi kalau Nikodemus nggak terang-terangan menolak Yesus, nggak terang-terangan juga menerima Yesus. Ya, seperti orang yang oportunis, mana yang menguntungkan buat dia gitu, dia ambil. Paulus ini enggak, dia terang-terang kalau mau radikal benar. Makanya di sini dikatakan tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, aku tuh belain Tuhanku, aku tuh belain Yahwehku. Tapi kenapa sampai dia rela meninggalkan semuanya, nggak kayak Nikodemus? Karena pengalaman yang sangat-sangat otentik. Pasti pengalaman dia berjumpa dengan Tuhan itu otentik. Tapi pengalaman itu cuma sekali, nggak berkali-kali, ketemu lagi gitu. Pengalaman penglihatan dia, terus dia mendengar suara, itu pasti sangat otentik. Makanya ketika dia mendengar suara itu, suara yang begitu ajaib itu, dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya itu. Nah di situ dia baru sadar, loh aku belain Tuhan, ternyata aku menganiaya Tuhan. Itu pengalaman yang sangat otentik itu memang dibutuhkan oleh Paulus ketika dia pertama kali bertobat. Jadi nggak terus-terusan ya, nggak terus-terusan gitu. Kita harus mengalami penglihatan, kita harus mengalami nubuat-nubuat, ada datang suara-suara supranutulan. Enggak. Tuhan itu menyatakan kepada Paulus karena harus ada pengalaman otentik itu untuk mengubahkan dia 180 derajat. Nah itu saya kira itu jawabannya. Saudara, kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk diberi kesempatan berkumpul walaupun lewat Zoom. Mereka semua ada di mana-mana, ada di seluruh Indonesia, bahkan yang dari luar negeri pun ikut. Hamba bersyukur Tuhan, kalau mereka adalah sahabat-sahabat yang bersama mendaki ke panggilan surgawi. Hari-hari ini kami mungkin mengalami yang namanya dipangkas. Tidak indah, tidak menyenangkan. Tetapi kami percaya, walaupun tidak indah, tidak menyenangkan, dan menyakitkan, kami akan lihat hasilnya. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 8, kami akan buah banyak. Dan buah itu akan menyenangkan Tuhan, menyenangkan perasaan Tuhan. Kami akan bertumbuh dari hari ke hari. Kami akan dapat firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Hari hasil yang firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih siapapun kami di sini, apa yang kami kerjakan. Ketika kami kerjakan sungguh-sungguh, Tuhan bisa buat mereka berhasil. Terima kasih untuk Ibu Esther yang terbaring sakit di Jombang. Tuhan kunjungi, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih.